Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 7 dan SMP Negeri 17 Samarinda. Bertemu lagi dengan Ibu Mirna pada pelajaran IPA terpadu di semester 2 atau semester genap. Pada hari ini Bu akan menjelaskan secara singkat materi lanjutan yaitu bab 6 tentang organisasi kehidupan. Harapan Ibu kalian bisa memahami dari penjelasan hari ini dan nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti biasa di awal pembelajaran Ibu berikan tujuannya. Sebelum penjelasan selanjutnya, Ibu minta kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bawang merah ya, bawang merah. Ini pernah kalian melihat dalam kehidupan sehari-hari. Bawang merah ini tidak langsung terbentuk besar seperti ini bentuknya, tapi dari bagian jaringan-jaringan bawangnya dulu. Nah, dari jaringan-jaringan bawang ini sebelumnya ada yang namanya sel bawang. Jadi ada bagian kecil-kecil dari bawang yang disebut dengan sel bawang. Sel bawang ini nampak di bawah mikroskop kalau kita melakukan pengamatan secara langsung dengan cara membuat irisan tipis dari umbi bawang merah ini. Kita ambil, kemudian irisan tipis bawang merah tadi kita letakkan di bawah mikroskop, maka akan didapatkan hasil seperti ini yang kita lihat di bawah mikroskop. Ini adalah irisan tipis dari umbi bawang merah. Gambar ini kita bisa lihat ternyata dari irisan tipisnya itu kita dapatkan gambar kotak-kotak seperti ini ya. Nah, kotak-kotak ini sebenarnya adalah sel penyusun bawang merah. Satu kotak ini terdiri dari satu sel. Dari gambar ini terdapat ratusan jumlah kotak, berarti terdapat ratusan jumlah sel bawang merah sehingga membentuk adanya satu umbi bawang. Ini adalah penampakan di bawah mikroskop ya, penampakan sel bawang di bawah mikroskop. Jadi kesimpulannya, satu bentuk makhluk hidup seperti ini besarnya tidak langsung terbentuk, tapi diawali dengan adanya bagian kecil yang dinamakan dengan sel. Begitu juga dengan manusia dan hewan, tidak langsung terbentuk tubuh kita sempurna, tapi terbentuk dari bagian kecil-kecil yang dinamakan sel. Selanjutnya, ini adalah organisasi kehidupan, tingkatan-tingkatan atau hierarki terbentuknya kehidupan yang diawali tadi dari bagian yang terkecil yaitu sel atau molekul, yang sama ya istilahnya. Nah, dari satu sel menjadi banyak sel itu akan membentuk jaringan. Jaringan nanti akan berkumpul juga, bergabung beberapa jaringan membentuk satu organ yang menjalankan satu fungsi tertentu. Nah, kumpulan organ-organ atau alat-alat tubuh ini akan membentuk satu sistem organ yang masing-masing juga akan menjalankan fungsi tertentu. Jika sistem organ ini sudah terbentuk semua, jadi sistem organ tidak hanya satu, tapi banyak sistem organ. Kenapa? Karena terbentuk oleh banyak organ, kumpulan organ. Nah, jika seluruh sistem organ ini sudah terbentuk semua, baru akan kelihatan tubuh organisme yang sempurna. Organisme ini yaitu makhluk hidup. Makhluk hidupnya bisa berupa hewan, manusia, dan tumbuhan. Dari satu organisme yang terbentuk nanti akan bergabung dengan makhluk hidup atau organisme yang lain yang masih dalam satu jenis yang dinamakan dengan populasi. Jadi kita nanti juga akan mempelajari tentang tingkatan kehidupan sampai ke tingkatan populasi dan tingkat tertingginya. Jadi populasi tadi apabila individu atau organisme atau makhluk hidup ini bergabung dengan sesamanya yang sejenis, itu disebut dengan populasi. Nanti populasi dalam satu lingkungan makhluk hidup yang sejenis itu akan bergabung dengan makhluk hidup yang beda jenis dengan populasi yang berbeda.
Nah, kumpulan populasi makhluk hidup yang berbeda nanti akan membentuk satu komunitas dalam satu lingkungan. Kemudian kumpulan komunitas yang berbeda akan membentuk satu ekosistem di lingkungan kita. Nah, beberapa ekosistem di permukaan bumi nanti semua akan menyatu yang membentuk satu biosfer. Jadi biosfer adalah organisasi kehidupan tertinggi di permukaan bumi. Itu mengenai tingkatan organisasi kehidupan. Tapi diingat semuanya tersusun atas bagian kecil yaitu sel. Selanjutnya, apakah sama antara sel hewan dan sel tumbuhan? Kita akan mempelajarinya nanti ya. Itu tadi sel ini kalau berdasarkan keadaan inti selnya dibedakan menjadi dua, ada sel prokaryotik, artinya sel yang tidak memiliki membran, dan sel eukaryotik, sel yang memiliki membran. Sel prokaryotik biasanya dimiliki oleh makhluk hidup tingkat rendah, yaitu masuk ke dalam kingdom Monera seperti bakteri dan ganggang biru. Sedangkan sel eukaryotik ini sudah dimiliki oleh makhluk hidup tingkat tinggi, sudah memiliki membran, biasanya sudah dimiliki oleh golongan kingdom tumbuhan, hewan tingkat tinggi, jamur. Itu beberapa makhluk hidup yang sudah memiliki sel eukaryotik. Kemudian berdasarkan jumlahnya juga sel bisa dibedakan menjadi unisel dan multisel seperti yang dijelaskan tadi. Unisel itu makhluk hidup yang tubuhnya hanya memiliki satu sel seperti bakteri, amoeba, paramecium. Kita sudah pelajari kemarin ya. Kemudian sel eukaryotik itu sudah terdiri dari multisel atau banyak sel. Sel ini menurut sejarahnya pertama kali diamati oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Itu adalah ahli kali. Sekarang kalian perhatikan struktur atau bagian sel antara hewan dan tumbuhan. Pertanyaan ibu tadi, apakah sama antara sel hewan dan tumbuhan? Ternyata ada persamaan dan perbedaannya. Dari gambar ini kalian bisa melihat di mana letak perbedaannya dan persamaannya. Ya, secara umum bagian sel itu dibedakan menjadi 3. Dari luar kita akan bisa menyebutkan secara umum bagian sel itu yaitu adanya membran sel atau dinding sel. Membran sel itu hanya dimiliki oleh hewan, sedangkan dinding sel itu hanya dimiliki oleh tumbuhan, sedangkan membran sel, ulangi ya, membran sel ini dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Tetapi yang membedakan, hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel inilah yang menyebabkan bentuk sel tumbuhan itu tetap, ya, karena sudah memiliki dinding atau pembatas. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding, tapi hanya memiliki membran sel. Ini menyebabkan bentuk sel hewan itu berbeda dengan sel tumbuhan. Secara umum, yang kedua, bagian struktur sel itu adalah adanya sitoplasma. Sitoplasma ini juga dimiliki hewan dan tumbuhan. Di dalam sitoplasma ini terdiri dari cairan-cairan. Di dalam cairan ini terdiri dari zat-zat organik seperti garam mineral, kemudian zat anorganiknya garam mineral, air, sedangkan zat organiknya karbohidrat, protein. Itu penyusun dari cairan sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini juga terdapat bagian-bagian atau organel-organel kecil dari penyusun sel, seperti lisosom, vakuola, kemudian RE atau retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan juga nukleus. Jadi secara umum bagian terbesar sel adalah nukleus, tapi nukleus juga terdapat di dalam sitoplasma. Nukleus ini juga sama dimiliki hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena nukleus ini adalah sangat penting, pusat pengatur semua kegiatan sistem dari satu sel. Jadi ulangin ya, ini hanya satu sel saja sudah memiliki organel bagian yang lengkap. Jadi bisa dikatakan satu sel ini
sudah bisa dikatakan satu sel ini bisa memiliki satu kehidupan karena terdiri dari organel-organel sel yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Ini hanya satu sel ya. Sedangkan tubuh makhluk hidup itu terdiri dari ribuan bahkan jutaan ratusan dari sel. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagian-bagian dari struktur sel tadi yang ibu katakan. Sel itu secara umum dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu membran sel atau dinding sel, kemudian sitoplasma atau cairan sel. Di dalam cairan sel tadi terdapat bagian-bagian organel sel yang menjalankan fungsi tertentu. Kemudian nukleus ini sebagai inti sel, pusat segala kegiatan di dalam sel. Selanjutnya, ini adalah gambar organel sel. Ini tadi inti sel ya. Inti sel ini fungsinya sangat penting karena pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian ini adalah mitokondria. Mitokondria ini fungsinya sebagai penghasil energi dari sel. Ini ribosom, tempat penghasil sintesis protein. Kemudian ini tadi mitokondria ya sebagai penghasil energi, ribosom sebagai penghasil sintesis protein, membuat makanan pada sel. Kemudian bagian retikulum endoplasma, RE ini dibagi menjadi 2, ada RE kasar dan RE halus. RE kasar itu terdapat ribosom di dalamnya, sedangkan RE halus tidak terdapat. Tapi fungsinya untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang diperlukan oleh organel sel yang lain. Itu fungsinya. Kemudian ini ada disebut dengan badan Golgi. Badan Golgi ini terbentuk pipih tersusun berlapis-lapis ya. Fungsinya untuk membentuk lisosom dan menghasilkan enzim. Ini adalah sentriol. Sentriol ini fungsinya untuk pembelahan sel dan hanya dimiliki oleh sel hewan. Kemudian ada yang disebut dengan bagian badan Golgi tadi sudah ya. Kemudian lisosom juga dimiliki oleh sel hewan. Fungsinya untuk mencerna sisa-sisa makanan dari sel. Selanjutnya ada yang disebut bagian vakuola. Vakuola ini adalah bagian terbesar dari sel yang membentuk sel. Vakuola pada tumbuhan biasanya berbentuk lebih besar, sedangkan vakuola pada hewan itu bentuknya kecil. Pada tumbuhan bentuknya lebih besar karena berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga mencerna makanan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan saya pelajari ya, karena berkaitan ada tugasnya akan ibu berikan nanti. Ada satu bagian tadi yang ditambahkan pada sel tumbuhan, itu terdapat bagian kloroplas. Nah, ini namanya bagian kloroplas pada sel tumbuhan. Fungsinya sangat penting untuk proses fotosintesis karena terdapat klorofil di dalamnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaringan. Jadi tadi jaringan adalah sekumpulan dari sel-sel. Sekumpulan dari sel-sel itu akan membentuk jaringan. Pada hewan dan tumbuhan tentunya memiliki jaringan yang berbeda karena bentuk sel hewan dan tumbuhan juga tadi berbeda. Pada hewan ada yang dinamakan dengan jaringan avital, jaringan penghubung atau konektif. Kemudian ada yang disebut dengan jaringan, ini jaringan avital ya pada hewan. Biasanya terdapat pada bagian-bagian dalam tubuh hewan. Kemudian jaringan yang lain pada hewan adalah jaringan otot.
otot jantung, otot polos, kemudian ada yang dinamakan jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini tentunya terbentuk dari sekumpulan sel-sel saraf. Jaringan otot juga terbentuk adanya sel-sel otot. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan. Untuk berbeda ya, pada tumbuhan ada yang disebut dengan jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. Jaringan pada tumbuhan yang disebut jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan flum. Fungsinya masing-masing berbeda. Kalau xilem itu mengangkut air, zat hara dari dalam tanah, sedangkan flum itu mengangkut hasil fotosintesis. Meristem, epidermis, parenkim, ini fungsinya ya, bisa kalian baca. Kemudian organ, kita ke organ ya. Organ ini adalah sekumpulan jaringan yang melakukan beberapa fungsi. Organ ini kata lainnya adalah alat-alat tubuh. Pada tumbuhan dan hewan pasti berbeda. Pada organ pada tumbuhan itu bisa kita lihat dengan mata langsung anatomi morfologinya karena sudah terlihat dari luar, yaitu adanya akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Itu adalah organ. Bunga, buah, dan biji juga termasuk organ. Sedangkan organ pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Ada yang disebut organ dalam dan organ luar. Organ dalam itu biasanya kita tidak bisa melihat secara langsung karena terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan, sedangkan organ luar biasanya berkaitan dengan organ indera, lidah, hidung, telinga, dan mata yang bisa kita lihat secara langsung. Sedangkan organ dalam misalnya paru-paru, lambung, usus itu terdapat di dalam tubuh makhluk hidupnya. Ini adalah organ pada tumbuhan ya, yang bisa dilihat anatomi morfologinya dari luar. Ini adalah contoh organ pada hewan dan manusia, jantung, paru-paru, hati. Kenapa paru-paru disebut organ? Karena itu tadi terbentuk dari adanya sekumpulan jaringan. Di dalam paru-paru ini terdapat jaringan sarafnya, ada jaringan darah, kemudian jaringan otot. Begitu juga di dalam organ hati atau alat tubuh hati. Di dalamnya juga terbentuk adanya beberapa jaringan. Jadi kalau tidak ada jaringan maka tidak akan terbentuk satu organ. Selanjutnya akan terbentuk sistem organ. Jadi sistem organ ini terbentuk karena adanya kumpulan dari beberapa organ. Jadi sistem organ terbentuk dari adanya beberapa kumpulan organ yang melakukan fungsi tertentu. Misalnya sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan ini terbentuk karena ada kumpulan organ-organ mulut, kerongkongan, organ lambung, usus halus, usus besar, pankreas, hati. Nah, kemudian sistem organ pernapasan ini terbentuk karena adanya kumpulan organ-organ hidung, tenggorokan, paru-paru. Jadi kalau tidak ada kumpulan organ, tidak akan terbentuk satu sistem organ. Jika seluruh sistem organ ini sudah terbentuk di dalam makhluk hidup, maka makhluk hidup itu sudah dikatakan terbentuk secara sempurna. Jadi sudah bisa kelihatan bentuk hewannya, bentuk tumbuhannya, dan manusianya jika seluruh sistem organ sudah terbentuk. Ya. Terbentuklah organisme. Tugas kalian hari ini membuat tabel perbedaan dan persamaan antara organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan dari gambar yang ibu sajikan ini. Tugasnya bisa ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim pada link tugas yang ibu berikan di classroom. Penjelasan singkat hari ini ibu kira cukup sampai sini.